Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera untuk Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan RPP yang telah saya susun untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 2 semester 2 dengan materi iman kepada Allah dan rukun iman. RPP ini saya susun untuk peserta didik kelas 2 SD di SD Negeri Tambak Romo 2 dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Fokus utama pembelajaran bukan hanya membuat siswa hafal rukun iman, tetapi juga memahami makna iman kepada Allah melalui pengalaman dan pengamatan langsung terhadap lingkungan sekitar. Pertama, saya akan menjelaskan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang saya gunakan. Pada RPP ini terdapat kompetensi yang mengarah pada pemahaman 6 rukun iman, pengertian iman kepada Allah hingga penerapannya dalam perilaku sehari-hari. Sedangkan tujuan pembelajaran yang saya susun meliputi kemampuan peserta didik untuk menjelaskan pengertian rukun iman, menyebutkan 6 rukun iman secara berurutan, menjelaskan makna iman kepada Allah, mengidentifikasi tanda kebesaran Allah melalui ciptaannya, menunjukkan perilaku yang mencerminkan keimanan. Tujuan tersebut saya susun secara bertahap melalui dari pengetahuan, pemahaman, observasi, hingga penerapan sikap karena karakteristik peserta didik kelas 2 SD masih berada pada tahap berpikir konkret sehingga lebih mudah memahami materi melalui hal-hal yang mereka lihat secara langsung. Selanjutnya, pada bagian metode pembelajaran, saya menggunakan kombinasi problem based learning, ceramah, observasi, penugasan, dan tanya jawab. Alasan saya memilih pendekatan ini karena siswa sekolah dasar cenderung aktif, ingin tahu dan lebih tertarik belajar melalui pengalaman dibanding hanya mendengarkan penjelasan. Misalnya, ketika membahas iman kepada Allah, saya tidak langsung minta siswa menghafal definisi, tetapi mengajak mereka mengamati lingkungan sekitar seperti pohon, langit, awan, burung, dan tumbuhan. Dari pengamatan tersebut muncul pertanyaan seperti siapa yang menciptakan pohon dan awan? Mengapa kita percaya Allah walaupun tidak melihatnya? Apa hubungan alam dengan keimanan? Dengan cara ini peserta didik diajak membangun pemahaman sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan langkah pembelajaran. Pada kegiatan awal, guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, pengecekan kehadiran, yel-yel penyemangat, penyampaian tujuan pembelajaran, dan pembagian kelompok. Setelah itu, peserta didik melakukan observasi lingkungan sekitar. Bagian ini saya susun untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, sekaligus meningkatkan kesiapan belajar siswa. Masuk ke kegiatan inti, saya membaginya menjadi 4 tahapan. Yang pertama, percobaan dan pengumpulan data. Peserta didik mengamati ciptaan Allah di lingkungan sekitar, lalu menuliskan hasil pengamatan pada LKPD. Mereka menjawab beberapa pertanyaan seperti ciptaan Allah apa yang ditemukan, apa manfaatnya, mengapa kita harus bersyukur, bagaimana hubungan ciptaan tersebut dengan iman kepada Allah. Tahap ini bertujuan agar siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi mampu menemukan konsep melalui pengalaman belajar. Yang kedua, analisis data. Pada tahap ini, peserta didik mendiskusikan hasil pengamatan dan menghubungkannya dengan materi iman kepada Allah. Guru memberikan bantuan berupa gambar pada LCD serta ilustrasi sederhana yang dekat dengan kehidupan siswa. Contohnya, angin tidak terlihat, tapi kita percaya angin itu ada. Begitu juga kita beriman kepada Allah. Saya memilih contoh seperti ini karena sesuai dengan perkembangan berpikir siswa kelas rendah. Yang ketiga, menarik kesimpulan. Peserta didik kemudian menyimpulkan hasil belajar bahwa Allah adalah pencipta seluruh alam semesta. Iman kepada Allah berarti percaya kepada keberadaan Allah meskipun tidak terlihat secara langsung. Pada tahap ini, guru tidak langsung memberikan jawaban, tetapi membimbing agar siswa menemukan kesimpulan sendiri. Yang keempat, penerapan kesimpulan atau elaborasi. Setelah memahami konsep iman, peserta diminta menyebutkan perilaku yang mencerminkan keimanan seperti rajin beribadah, berkata jujur, bersyukur, menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak tanaman, menghargai teman. Bagian ini penting karena tujuan pembelajaran agama tidak berhenti pada aspek pengetahuan saja,
tetapi juga pembentukan sikap dan perilaku. Pada kegiatan penutup, peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran dan diberikan tugas mengamati ciptaan Allah di rumah untuk diceritakan pada pertemuan berikutnya. Saya memilih refleksi karena membantu siswa mengingat pengalaman belajar sekaligus menanamkan nilai keimanan secara berkelanjutan. Sebagai penutup, RPP ini saya susun dengan mempertimbangkan kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran, karakteristik peserta didik kelas 2 SD yang masih berpikir korporat, penggunaan pengalaman nyata sebagai sumber belajar, keseimbangan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Harapannya, peserta didik tidak hanya mampu menyebutkan rukun iman, tetapi juga memahami makna iman kepada Allah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi RPP yang dapat saya sampaikan. Mohon kritik dan saran untuk perbaikan penyusunan RPP ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.